2.2 A10 Aksi Nyata Pembelajaran Sosial dan Emosional CGP Angkatan 3 Kabupaten Tangerang Ivan Firamdiani SPD. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Aksi nyata implementasi rencana pelaksanaan dan pembelajaran berbasis pembelajaran berdiferensiasi serta kompetensi sosial dan emosional. Sebelum memulai pembelajaran, guru mengajak siswa melaksanakan pembiasaan sholat duha berjamaah, kultum, dan murojaah sebagai bentuk kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, dan pengelolaan emosi. Sebagai bentuk pendahuluan dalam kegiatan pembelajaran, guru memberikan salam pembuka dan mengajak siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ista'idu musta'idan du'aan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebagai bentuk apresiasi awal, maka guru mengajak siswa untuk berdinamika dengan cara tepuk semangat sebagai pembangkit motivasi. Hal ini juga merupakan kompetensi sosial emosional, pengelolaan emosi. Tepuk semangat. Oke. Kegiatan inti pembelajaran. Kita akan belajar mengenai skala dan perbandingan. Nah, kemarin perbandingan kita sudah belajar ini ya. Nah, ini sudah kemarin. Sekarang kita skala di buku kamu, di buku MNR boleh dilihat? Betul, halaman 60. Di halaman 63 ada apa itu? Ada gambar apa? Gambar? Iya, gambar segitiga. Ada gambar apa? Oh, gambar peta. Nah, ada gambar peta. Peta apa itu? Itu adalah denah ya. Nih, kalau kamu lihat ada sebuah denah di sini. Biasanya sekarang mesti tanya, kalau kamu mau menggambar rumah, apakah kertas yang kamu gunakan harus selebar rumah? Enggak ya. Terus apakah kalau kamu mau membangun sebuah gedung 60 lantai, berarti itu kertasnya harus sebesar 60 lantai? Enggak ya. Pernah nemu? Enggak ya. Nah, itulah alasannya kenapa ada yang namanya skala. Jadi skala itu adalah mewakili jarak yang sebenarnya untuk menggambar. Gak mungkin gedung 60 lantai kertasnya sebesar 60. Wah, 60 lantai juga ya. Itu yang menggambar. Iya,
gambar yang sebenarnya. Paham ya? Jadi Haiko udah tahu sekarang tadi pertanyaan Haiko skala itu apa? Ya, sekarang Haiko sudah tahu. Agar siswa menemukan konsep skala, maka guru membagi siswa dalam bentuk kelompok yang sesuai dengan gaya belajarnya, seperti kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kinestetik. Di sini diukur kan? Iya, diukur. Ya, coba berapa? Nanti kamu gambar ya, kan kita mau bikin skala. Aryo boleh sambil ngegambar dulu. Nanti kita lihat perbandingan skalanya berapa. Setelah mereka melakukan kegiatan yang berkelompok, maka guru meminta mereka untuk masuk kembali ke dalam kelas lalu mengkonfirmasi pengetahuan yang telah mereka dapatkan dari hasil pekerjaan kelompok. Apa sih ini artinya 1 berbanding 35.000 itu 1 cm di depannya 1 cm mewakili berapa? 35.000 cm pada jarak sebenarnya. 35 cm pada jarak sebenarnya. Nah, kita akan pakai rumus si Jampang suka jus. Boleh angkat tangannya ke atas, tangan sebelah kanan. Ikuti gerakan Siva ya. Jampang suka jus. Jampang suka jus. Jampang suka jus. Waalaikumsalam. Lagi apa tadi? Jampang suka jus. Tuh, sama kayak di sini ya. Jampang suka jus. Jampang itu adalah JP singkatannya. Jarak pada peta, betul. Kalau suka itu kan S, berarti skala. Sedangkan jus itu JS, jarak sebenarnya. Nah, jampang suka jus. Yang mana? Kalau ini, nah ada di buku kamu. Kalau singkatan ini di Siva yang bikin jampang suka jus, supaya kamunya ingat terus. Oh, jampang suka jus. JP SJS. Jampang suka jus. Nah, berarti sekarang, jadi kalau kita mau mencari ini adalah segitiga ajaib. Kenapa ajaib? Karena dari sini kita bisa dapat 3 rumus. Skala S itu adalah skala. Sekarang kita tutup skalanya. Berarti tinggal apa? JP dibagi J. Berarti skala itu adalah JP dibagi JS. Ya? Coba sekali lagi. Kalau JP, tutup JP-nya. S dikali JS. Skala dikali jarak sebenarnya. Lagi sekarang JS, tutup JS-nya. Dari atas dong. JP dibagi S. Berarti JP dibagi S. Ya. JP dibagi S. Dapat nih rumusnya. Berarti kalau skala jarak peta dibagi sebenarnya. Kalau jarak peta adalah sebenarnya kali jarak sebenarnya. Nah, jarak peta skala kali jarak sebenarnya. Kalau JS jarak peta berskala. Yang harus diingat kalau jarak peta, pernah lihat peta ya tadi? Nah, apakah Indonesia dibuat sebesar Indonesia? Enggak, maka biasanya peta itu satuannya dalam senti, kalau enggak dalam milimeter. Sedangkan kalau jarak sebenarnya, mesti tanya misalkan sama Fadil, Fadil rumahnya di mana? Di WRK. Jarak WRK ke sini ada berapa milimeter? Nah, bingung kan kalau milimeter? Biasanya kalau Fadil dengar kata jarak itu satuannya dalam
8 juta milimeter. Aduh, jauh banget ya. Kayak milimeter, segini milimeter pas gini nih. Ngitungnya gitu emang? Enggak kan? Pakainya meter atau kilometer. Ya. Kambing hitam galam. Saat melakukan kegiatan Yang belajar, jangan lupa untuk selalu menerapkan budaya saling dulu atau positif. sama Cara revisi. Salah satu contohnya adalah menyelesaikan permasalahan saat anak terlambat datang ke kelas. baru bangun tidur terlambat karena bangun tidur terlambatnya berapa menit itu 9.15 sampai mau terlambat 20 menit. Yang baru pagi. Apa tadi? Melakukan diferensiasi produk bagi siswa yang sudah mengerti konsep skala, maka guru meminta mereka untuk membuat denah dari rumah ke sekolah. Sedangkan bagi siswa yang belum paham, maka guru akan menghimpun ataupun mengajarkan apa yang belum mereka pahami sebelum membuat denah dari rumah ke sekolah. Saat pembelajaran matematika, biasanya anak-anak sering merasa kelelahan ataupun jenuh dengan pembelajaran yang dilakukan. Maka, inilah waktunya untuk melakukan kompetensi sosial emosional, yaitu dengan teknik stop. Yang lain pusing nggak? Pusing. Yuk. Oke, kalau gitu silakan taruh dulu pensilnya. Bara boleh taruh dulu pensilnya. Sekarang coba duduk dengan rileks. Tarik nafasnya. Keluarkan. Jangan lama-lama nahannya. Sampai besok mah kelamaan. Bener ya, Bener ya, Mak? Nah, sampai besok. Lagi, tarik nafas lagi. Keluarkan lagi. Sekali lagi, tarik nafas lagi. Keluarkan lagi. Iya, Bara sampai lagi, tarik nafas lagi. Keluarkan lagi. Oke, tepuk semangat. Oke, boleh duduk dengan rileks sekarang. Oke, nah silakan dilanjutkan lagi. Ayo kok buka pusing. Oh, masih. Berarti lagi tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi, Haifa. Keluarkan. Lagi tarik nafas. Keluarkan. Kita tarik nafas aja seharian gimana, Haifa? Keluarkan. Ya udah. Baik. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Refleksi rencana pelaksanaan dan pembelajaran berbasis pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Iva Niti Ramdiani SPD dari SD Permata Insani Islamic Schools dan juga calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Tangerang. Nah, pada aksi nyata kali ini di modul 2.2 saya akan melakukan aksi nyata yang beberapa waktu yang lalu sudah saya lakukan, yaitu mengenai implementasi RPP atau rencana pembelajaran yang berbasis pembelajaran berdiferensiasi dan juga berbasis keterampilan sosial emosional. Nah, pada RPP saya yang kemudian saya praktekkan di kelas tadi, pada videonya sudah ada beberapa konten-konten seperti yang pertama untuk pembelajaran diferensiasi, saya mengambil dua hal, yaitu diferensiasi produk dan diferensiasi proses. Kemudian diferensiasi proses apa yang saya lakukan? Yaitu yang pertama adalah dengan memetakan gaya belajar anak-anak. Pembelajaran diferensiasi ini kan bagaimana cara kita sebagai guru untuk memetakan kebutuhan ataupun gaya belajar anak-anak, baik itu identifikasi pembelajaran ataupun kegiatan sosial emosional. Nah, pembelajaran diferensiasi proses yang saya lakukan adalah dengan membagi kelompok anak-anak tadi menjadi
menjadi ke auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Kebetulan hari ini saya membahas mengenai skala, materinya tentang skala. Untuk anak-anak auditori, tadi pada pembelajaran di video sebelumnya terlihat bahwa saya ini menjelaskan, karena anak-anak auditori kan harus banyak mendengar ya. Kemudian anak-anak visual, saya berikan tulisan di papan tulis, kemudian mereka menulis. Karena mereka tuh lebih nyaman sih sebenarnya, anak-anak visual itu kan harus selalu menulis, melihat sesuatu, melihat bentuk wujudnya, bendanya, gambarnya, anak-anak visual. Kemudian juga yang terakhir adalah anak kinestetik. Nah, anak-anak kinestetik, saya meminta mereka untuk mengukur bendanya. Kebetulan benda-benda di sekitar itu ada meja. Tadi yang saya hadirkan, karena memang videonya waktunya pendek, jadi yang saya hadirkan adalah anak itu mengukur panjang dari rak sepatu mereka. Kemudian ada beberapa anak yang menggambar. Dan nanti hasilnya adalah mereka membandingkan antara skala itu adalah perbandingan gambar dengan yang sebenarnya. Kemudian mereka tulis tuh di bagian bawahnya, sama seperti di peta. Di peta itu kan kadang ada tulisannya skala 1 berbanding 9. Nah, kemudian untuk KSE-nya atau kemampuan sosial emosionalnya yang saya lakukan adalah 2 hal. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri dilakukan dengan cara tadi sholat berjamaah, kultum, kemudian juga murojaah. Kemudian juga kesadaran diri dilakukan nanti di akhir pembelajaran dengan cara refleksi pembelajaran. Alhamdulillah anak-anak itu sudah melakukan refleksi pembelajaran dengan cara metode checklist, dan juga ada beberapa pertanyaan yang bisa mereka bahas untuk hari ini. Dan terakhir adalah keterampilan KSE-nya adalah pengelolaan emosi. Di pembelajaran matematika, pengelolaan emosi itu sangat penting sekali. Karena banyak sekali anak-anak yang di awal sudah mendengar kata matematika sudah lemah. Maka kita harus memberikan motivasi sebagai pengelolaan emosi. Maka di awal dilakukan tepuk semangat untuk meningkatkan kemampuan ataupun motivasi belajar mereka jadi lebih baik. Dan biasanya kalau di matematika pengelolaan emosi itu harus dilakukan terus seterusnya. Kenapa? Karena nanti pada saat di tengah-tengah mereka kadang merasa jenuh, bosan, maka dilakukan juga teknik stop. Tadi saya lakukan di video sebelumnya teknik stop. Yang pertama stop, berhenti, kemudian take a breath, harus mengambil nafas 3-5 kali. Kemudian juga observe ya, artinya mengamati, dan yang terakhir adalah proses, di mana anak-anak melanjutkan kembali ke biasa. Nah, untuk yang harus saya perbaiki, yang pertama adalah bagaimana manajemen waktu, karena memang untuk memfasilitasi gaya belajar anak, terutama auditori, visual, kinestetik itu butuh waktu. Sedangkan kita sendiri ada di PTM saat ini ya, terutama PTM terbatas. Nah, itu saja refleksi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pembahasan video kita kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam merdeka, belajar, bergerak bersama demi pendidikan lebih baik.